Di tahun 2001, saat permainan Yu-Gi-Oh! Official Card Game lagi kembang-kembangnya di Jepang, Kazuki Takahashi sebagai kreator Yu-Gi-Oh! Pernah mencoba membuat sebuah spin-off baru dari permainan Duel Monsters, yang disebut sebagai Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster, disingkat sebagai DDM. Sebuah game papan, masih mirip Duel Monsters, tapi DDM ini melibatkan figurin dan juga dadu. Permainan DDM ini juga diperkenalkan dalam bentuk video game berplatform Game Boy Advance dengan nama Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster yang pertama kali rilis di Jepang pada bulan Maret 2001 dan dipasarkan secara internasional pada bulan Februari 2003. Permainan papan DDM-nya juga sempat dipasarkan di Jepang dan Amerika, dan masih bisa kita temukan beberapa set permainannya dijual di toko-toko online oleh pihak ketiga. Beberapa booster setnya juga udah dirilis sampai sebanyak 8 set dalam bahasa Jepang dan 7 set dalam bahasa Inggris. 2 diantaranya batal rilis. Distribusi penjualannya hanya terjadi untuk waktu yang sangat singkat, karena sepertinya penjualan game ini tidak selaris yang diharapkan. Sehingga membuat Konami, perusahaan yang saat itu juga dikontrak Takahashi untuk mengelola DDM pun memilih untuk memfokuskan kembali kerjasamanya di Yu-Gi-Oh! Official Card Game dan Trading Card Game. Nah, kali ini coba kita bahas terlebih dahulu apa yang melatar belakangi Takahashi membuat DDM, seperti apa mekanisme permainan DDM ini, dan kira-kira kenapa permainan papan DDM gagal berkembang secara komersial. Yu-Gi-Oh! Sebagai sebuah seri manga sendiri, awalnya menceritakan seorang anak SMA yang sangat gemar memainkan segala jenis permainan. Dialah Yugi Muto, bukan hanya suka Duel Monsters. Tapi Yugi memang merupakan sosok yang antusias terhadap game apapun. Hal ini menjadi semakin masuk akal karena nama Yu-Gi-Oh! Itu sendiri berarti raja permainan. Kalau kita baca mangganya dari awal, berbagai macam game dimainkan oleh Yugi. Dari permainan berbahaya seperti permainan pisau dan uang, permainan dadu, permainan puzzle, permainan monster kapsul, sampai permainan kartu bernama Duel Monsters, yang kemudian karena ternyata permainan kartu ini cukup digemari pembaca, Takahashi perlahan mengembangkan jalan ceritanya secara spesifik berkutat pada Duel Monsters. Setelah satu arc penuh berfokus seputar Duel Monsters yang dinamakan juga sebagai Arc Duelist Kingdom, Takahashi kemudian memberikan jeda dan mencoba mengisi arc berikutnya dengan sesuatu baru, Arc Dungeon Dice Monsters. Chapter ini dirilis perdana pada bulan Juni 1999 lewat manga Yu-Gi-Oh! Chapter 134 dan fokus menyorot sebuah konsep permainan baru bernama DDM. Takahashi tidak tanggung-tanggung mengisi filler dengan konsep permainan yang baru, karena di tahun 1999 itu, Yu-Gi-Oh! Official Card Game baru berjalan 4 bulan di Jepang, sehingga Takahashi masih pada fase yang cukup bebas untuk melakukan eksplorasi desain-desain permainan baru. Lahirnya Dungeon Dice Monsters mungkin menjadi semacam nostalgia buat Takahashi, dan mengingatkan kembali bahwa Yu-Gi-Oh! Bukanlah 100% permainan kartu pada saat itu. Nah, dengan membeli satu starter set Dungeon Dice Monsters, pemain akan mendapatkan konten-konten permainan lengkapnya seperti 12 dadu, 2 crash counters, 10 kepingan dungeon, 6 bidak monster, 1 bidak lord, 7 kartu monster, 1 damage marker, 1 field, dan 1 official rulebook. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2-4 orang. Ada 2 format permainan, basic game atau advanced game. Basic game pakai format petak 11x11, sedangkan advanced game lebih luas lagi, pakai format petak 13x19. Gelar field, putuskan pakai format basic atau advanced, masing-masing menyiapkan 10 kartu dan bidak monster. Taruh bidak di atas kartu monsternya secara face up, biar kedua pemain bisa tahu. Biar lebih rapi lagi dan gampang dikelola, mungkin bisa dikasih penanda buat HP, attack, sama defense kartunya. Karena terkadang statsnya juga bisa berubah-ubah akibat efek atau ability suatu kartu. Ada yang namanya Monster Lord atau Die Master, buat mensimbolisasikan si pemain. Diletakkan di tengah baris pertama field dari sisi pemain. Monster Lord punya 3 nyawa, disebut sebagai life points. Kalau life points habis, pemainnya kalah. Pemain juga menyiapkan crash counter. Crash counter ini kalau di starter setnya berupa abakus atau sempoa, yang dipakai sebagai penghitung jenis-jenis crash yang didapatkan dari mata dadu yang diperoleh. Dan tiap sisi pada mata dadu menampilkan salah satu dari 6 jenis crash yang ada. Pemain tentunya juga menyiapkan 12 dadu, terdiri dari 3 dadu yang menampilkan sisi summon crash level 1, 3 dadu yang menampilkan sisi summon crash level 2, 3 dadu yang menampilkan sisi summon crash level 3, dan 3 dadu yang menampilkan sisi summon crash level 4. Oke, biar makin paham, langsung aja kita mainkan. Kedua pemain memutuskan siapa yang main duluan. Bisa ditentukan lewat koin, dadu, atau batu kertas gunting. Nah, pemain yang main melempar 3 keping dadu secara bersamaan. Jika hasil dari dadu menunjukkan
setidaknya 2 summon crash dengan level yang sama, maka pemain bisa memanggil monster dengan level tersebut. Karena di sini levelnya 1, maka pemain bisa memilih monster level satunya dan melakukan Dimension Dice. Istilah summonnya di DM. Pilih dulu kepingan dungeon yang mau dipakai, bebas pilih yang mana, dan harus menjalar dari monster lordnya, atau bisa disambungin sama dungeon pemain yang udah ada. Taruh bidaknya di posisi yang sudah dispesifikasi oleh dungeonnya, dan taruh juga kartu monsternya di sebelah kanan biar bisa dicek sama lawan. Nah, tadi hasil dari mata dadunya menunjukkan summon crash level 1 sama progress crash. Pemain memasukkan jumlah progress crash ke dalam crash counter yang nantinya progress crash ini bisa dipakai untuk menggerakkan bidak monsternya. Selain progress crash, tentunya ada crash jenis lainnya yang bisa dikoleksi dan dipakai untuk keperluan taktis. Seperti misalnya attack crash, dipakai buat menyerang, defense crash, dipakai buat bertahan, magic crash, dipakai buat menerapkan ability spesial sesuai jumlah magic crash yang dibutuhkan pada tag suatu kartu monster. Misalnya aja ability-nya Catapult Turtle, dia perlu 3 magic crash untuk mengaktifkan ability-nya yang ketika disummon, pemain bisa menghancurkan satu monster di dungeon yang punya ability Flying. Nah, Flying sendiri merupakan semacam hasil dari ability yang membuat suatu monster seolah-olah terbang. Misalnya aja kartu monster kayak Dragon Zombie atau Chimera the Flying Mythical Beast. Atau ada monster yang secara alamiah tergolong sebagai Flying tanpa melalui ability. Misalnya Per Dragon, Osiris, atau Ra. Bisa kita lihat di pojok kiri bawah ada penandanya. Dan monster dengan ability Flying normalnya hanya bisa diserang oleh monster dengan ability Flying juga. Ada juga jenis lain bernama Tunnel, yang bisa menembus objek-objek yang ada di dungeon, termasuk bergerak menembus monster yang menghalanginya tanpa perlu bertarung untuk melaluinya. Ada juga jenis-jenis kartu item, desainnya mirip sama magic atau trap, dan ability-nya akan diterapkan jika suatu monster mengambil item ini. Jadi sebenarnya DDM ini punya mekanisme yang bisa kompleks jika dikembangkan. Jadi pada DDM, selain memainkan dadu sebagai faktor keberuntungan, pemain juga tetap memainkan strategi lewat stat dan ability monster-monster yang dimilikinya, termasuk juga lewat jenis-jenis crash yang dikumpulkannya. Terus sisanya tinggal lempar-lemparan turn aja sama lawan. Lawannya juga melakukan hal yang sama. Lempar dadu, kalau muncul mata dadu crash summon dengan level yang sama, maka bisa men-summon monster dengan level yang bersangkutan. Dilakukan terus sampai menciptakan alur pada dungeonnya. Nah, kalau kedua monster bertemu secara berhadapan, horizontal ataupun vertikal, pemain di giliran tersebut bisa melakukan attack. Tentunya buat nyerang, pemain harus menghabiskan satu attack crash-nya, dan hanya bisa dilakukan sekali per giliran, persis kayak duel monsters. Nah, lawan yang monsternya diserang juga bisa melakukan regular defense dengan menghabiskan satu defense crash-nya, sehingga attack lawan akan dikurangi dengan besaran defense yang dimiliki monster yang bersangkutan. Tapi kalau nggak pakai regular defense, monsternya akan menerima damage penuh dari attack monster yang menyerang, otomatis mengurangi HP yang dimiliki monster yang diserang. Jika monster yang diserang HP-nya belum habis setelah diserang, pemain memberikan damage marker pada monsternya. Tiap damage marker mengindikasikan minus 10 HP. Hal ini terus dilakukan sampai pemain berhasil membawa monsternya sampai ke monster lord lawan dan menyerangnya secara langsung, mengurangi satu life per serangannya. Dan seperti yang udah dijelasin, jika life point-nya habis, pemainnya kalah. Jadi seperti itu kurang lebihnya permainan dasar di DDM ini. Itu tadi saya demonstrasikan sesuai pedoman rulebook versi Amerika. Mungkin di rulebook versi Jepangnya beda lagi, tapi saya yakin nggak beda jauh kok prosedur permainannya. Menurut saya pribadi, desain Dungeon Dice Monster ini sangat menarik dan punya potensi. Gak heran Takahashi optimis mencoba memasarkan game papan ini seperti halnya yang dilakukan pada Duel Monsters. Kesimpulan singkatnya dari saya, mungkin karena penjualannya aja yang kebetulan gak selaris Yu-Gi-Oh! Official Card Game dan Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Dan dengar-dengar penjualan game GBA-nya juga nggak terlalu bagus. Karena berhubung OCG dan TCG lebih laku, mungkin Konami mengambil keputusan untuk lebih fokus di OCG dan TCG-nya aja. Overall, nice try Takahashi dengan pernah eksisnya di DDM. Kemudian belakangan ini, konsep game baru Rush Duel juga digarap serius di bawah naungan franchise Yu-Gi-Oh! Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Yu-Gi-Oh! Menerbitkan desain game-game unik lainnya. Kesimpulannya, dunia Yu-Gi-Oh! Sangatlah luas dan tidak akan pernah habis untuk kita telaah. Bagaimana tanggapan teman-teman soal Dungeon Dice Monsters ini? Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.